Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Cerita Sketsa Malam. Channel yang menceritakan berbagai kisah di ibu kota, entah itu romansa, horor, epik, dan sebagainya. Apabila ada kesamaan baik nama tokoh dan lokasi, itu semua hanya kebetulan semata. Nah, sambil nongkrong, saya akan ceritakan satu kisah dari seseorang yang sudah bersedia saya reka ulang melalui channel Cerita Sketsa Malam. Di sekitar tahun 2005, sebut saja namanya Tania. Dia ingin berbagi dan menceritakan kisah masa lalunya yang berkaitan dengan seseorang yang misterius. Tania sendiri seorang penyiar radio anak muda yang berlokasi di daerah pinggiran Jakarta. Nah, saat itu Tania pun juga aktif sebagai seorang mahasiswi di kampus swasta. Jadi kegiatan sehari-harinya, jika pagi ia siaran dan bekerja di radio, baru malamnya ia menjalani kehidupannya di kampus belajar menuntut ilmu. Anaknya sangat ceria, di mana ia punya banyak teman di berbagai kalangan. Tentu saja ini berkat dari profesinya dan juga memang sifatnya yang ramah. Saking ramahnya, Tania hampir dikira semua teman-temannya sudah punya pasangan. Tentu saja, ia akan bilang dengan jujur bahwa ia memang belum punya pasangan, alias jomblo. Seperti biasanya, saat ia siaran, tentu banyak interaksi baik melalui SMS maupun telepon. Saat itu belum ada WhatsApp dan sejenisnya. Bahkan internet pun masih sangat jarang. Kecepatannya mungkin hanya sekitar 1 MB per second. Jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan sekarang yang jika menggunakan kabel fiber optik, kecepatannya sudah ada yang mencapai 1 GB per second. Hampir 1000 kali lipat kecepatannya. Nah, oleh karena itu, Tania maupun teman-temannya hanya menggunakan SMS maupun telepon. Pada suatu ketika, Tania siaran dan ada SMS masuk ke dalam acaranya. SMS tersebut mengaku berasal dari seorang pria yang bernama Darmawan. Seperti biasa, Tania menyapa dan membacakan SMS tersebut. Begitu juga dengan SMS yang lainnya. Hampir setiap Tania siaran, SMS Darmawan selalu hadir. Namun tidak pernah hadir melalui saluran telepon. Perhatian Darmawan kepada Tania membuat keakraban di antara mereka semakin dekat. Hingga suatu ketika, Tania mengajak Darmawan untuk berinteraksi melalui telepon. Awalnya sulit mengajak Darmawan, entah karena alasan ia sibuk dan sebagainya. Namun akhirnya mau juga diajak untuk berinteraksi melalui telepon. Suara Darmawan begitu memukau Tania. Gambaran yang ada di pikiran Tania, Darmawan ini adalah sosok laki-laki tampan jika hanya mengandalkan pendengaran atau melalui suaranya saja. Ia sendiri tidak memungkiri untuk berhati-hati membayangkan wajah seseorang hanya melalui suara. Karena ia sendiri juga seorang penyiar radio, suaralah yang ia jual. Tania sedikit kepincut dengan Darmawan. Darmawan mengaku ia sibuk kuliah dan kerja di sebuah perusahaan swasta. Hal itu malah menambah keyakinan barangkali sosok Darmawan inilah yang Tania inginkan. Tidak lama, sebuah kesalahan dibuat oleh Tania. Ya, Darmawan meminta nomor telepon pribadi Tania. Dan Tania langsung memberikannya tanpa babi bu lagi. Ibarat gayung bersambut, Tania mulai intens berkomunikasi melalui SMS ataupun telepon. Mereka semakin dekat. Darmawan menceritakan kesehariannya, tempat kerjanya, dan tempat ia tinggal. Hingga akhirnya mereka saling sama-sama tahu keseharian masing-masing. Darmawan pada akhirnya mengajak Tania berpacaran. Awalnya Tania enggan, karena mereka belum bertatap muka sama sekali. Tapi Darmawan mengatakan ia sudah tahu wajah Tania.
karena memang terpampang di sosial media milik radio saat itu, yaitu Facebook. Namun tidak lama, tiba kiriman pos dari Darmawan, namun alamat pengirimnya dari PO Box. Dan di dalamnya terdapat sebuah foto pria memakai seragam pabrik biru dan berambut klimis rapi. Kemudian secarik surat juga tertulis, "Ini fotoku ya. Sementara ini dulu, nanti kita akan bertatap muka langsung." Tania merasa yakin, oh, inilah sosok Darmawan itu. Minggu berikutnya Darmawan kembali mengajak Tania menjadi pacarnya. Dan seterusnya, kejadian itu berulang hingga 3 kali. Melihat kegigihan Darmawan, Tania pun luluh hatinya. Hingga 3 bulan status mereka berpacaran, Darmawan dan Tania masih belum bertatap muka satu sama lain. Ini membuat Tania menjadi sangat tidak nyaman. Mungkin buat dia bersabar seminggu masih oke, tapi ini sudah 3 bulan. Tiap kali Tania ingin bertatap muka dengan Darmawan, selalu ada saja alasannya. Dan sore itu, jelang kuliah, Darmawan tiba-tiba menelpon Tania. Darmawan mengabarkan kalau ia ada di rumah sakit. Tania pun panik. Dengan nada memaksa, Tania menanyakan di rumah sakit mana. Sementara di sana ada banyak rumah sakit. Lagi-lagi Darmawan mengelak dengan mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan kembali ke rumah, sebab sudah dibolehkan oleh dokternya untuk pulang. Darmawan mengatakan bahwa ia terkena kanker otak. Saat itu juga betapa hancurnya hati Tania. Ia terus bersikukuh untuk bertemu Darmawan. Pernah Tania akan mengancam untuk mendatangi rumahnya Darmawan. Tetapi Darmawan mengancam akan memutuskan hubungan mereka jika Tania nekat datang ke rumahnya Darmawan. Nah, pemikiran orang-orang saat itu, apalagi seusia Tania yang baru saja kuliah kemudian lulus SMA, tentunya jika digertak sedikit saja langsung ketakutan. Makanya sampai saat itu Tania tidak berani nekat mendatangi rumahnya. Ya, walaupun Darmawan hanya memberikan lokasi garis besarnya saja, seperti perumahan apa dan RT berapa. Kembali lagi ke momen saat Tania dikabarkan Darmawan masuk rumah sakit. Akhirnya Tania tidak bisa berbuat apa-apa melainkan hanya diam dan khawatir dengan keadaan Darmawan. Sore itu ia sampai tidak pergi ke kampus karena merasa kalut dengan keadaan pacarnya itu sendiri. Hari pun berlalu, dan keesokannya Tania beraktivitas seperti biasanya. Saat ia siaran, Darmawan mengabarkan bahwa ia baru saja melewati kantor di mana Tania bersiaran. Sontak Tania merasa ini kesempatannya untuk bertemu Darmawan. Saat jeda iklan yang cukup panjang, Tania berlari keluar kantor menuju jalan utama di kantornya. Ia terus mencari mobil yang dikendarai Darmawan seperti yang dideskripsikan dalam SMS-nya. Berulang kali Tania kirim SMS ke Darmawan untuk berhenti dan bertemu, walaupun hanya sebentar saja. Namun Darmawan tidak membalas sedikit pun. Baru ketika siang harinya Darmawan meminta maaf, tidak membalas SMS Tania karena ia sedang mengemudi. Malamnya ketika di kampus, Tania bercerita ke sahabatnya mengenai kondisi hubungannya dengan Darmawan saat ini. Sahabatnya itu kaget. Kok bisa-bisanya Tania mau berpacaran dengan orang yang belum pernah ia temui? Tania berkilah bahwa ia sudah merasa sayang dengan Darmawan, karena setiap saat Darmawanlah yang terus mengajaknya berbincang dan setiap saat berkirim kabar. Ibaratnya sudah kecanduan berkomunikasi, karena saat itu sosial media sangat jarang dan apalagi tidak ada yang benar-benar dekat dengan Tania setiap saat kecuali SMS dari Darmawan. Darmawan sering memberinya saran ini dan itu yang ternyata membantu Tania dalam masalah kesehariannya. Singkat kata, Tania butuh teman ngobrol dengan lawan jenis. Sahabatnya Tania itu tidak ingin tinggal diam. Lantas sahabatnya itu berjanji akan membantu Tania mencari tahu siapa sebenarnya Darmawan itu.
Hari berganti seperti biasa, namun sikap Tania agak sedikit berbeda. Hal itu disadari Darmawan. Ia pun kembali berjanji bahwa akhir pekan ini akan bertemu. Sehari sebelum akhir pekan, sahabatnya Tania ini mengabari bahwa ia sudah berupaya mencari tahu sosok Darmawan ini. Namun hasilnya nihil. Baik itu di alamat yang diberitahu Tania, maupun di lokasi perusahaan tempat yang dipercaya kalau Darmawan ini bekerja. Tidak ada yang namanya Darmawan berdasarkan foto yang ditunjukkan. Bahkan sahabat di kampusnya ini sampai mendatangi dukun. Dukun tersebut mengatakan orang ini tidak ada. Sontak kaget sahabatnya ini. Ia berpikiran jangan-jangan Tania berpacaran dengan hantu. Tapi hantu kok bisa mengirim surat ya? Hingga akhirnya pekan pun tiba. Namun Darmawan mendadak tidak bisa dihubungi. Hal tersebut terjadi hingga Selasa siang. Awalnya Tania merasa kesal dan tampak dibohongi oleh Darmawan. Ia berencana meminta putus dengan Darmawan Selasa siang itu. Siang pun tiba, Darmawanlah yang pertama menghubungi melalui telepon. Tania bersiap-siap marah melalui telepon. Namun yang terjadi adalah suara di ujung telepon itu bukan suara Darmawan, melainkan suara berat paruh baya. Suara tersebut mengaku sebagai ayah dari Darmawan, dan ia mengabarkan kalau Darmawan meninggal dunia tadi pagi setelah sebelumnya dirawat karena jatuh di teras. Dengan gemetar, Tania menahan tangisnya dan menanyakan di mana akan dimakamkan. Namun suara berat tersebut sudah keburu ditutup. Tania menangis sejadi-jadinya di kantor. Teman-teman kantornya pun menghampiri dan mencoba menenangkannya. Hari itu menjadi hari di mana pikiran dan hati Tania semeraut sejadi-jadinya. Ia akhirnya segera pulang dan juga tidak masuk ke kelas di kampus sore itu. Betapa kejadian demi kejadian di luar nalar menghampiri Tania. Ia tidak tahu mesti berbuat apa. Butuh beberapa minggu untuk membuat Tania kembali menjadi ceria. Walaupun ia harus berpura-pura menjadi diri orang lain saat bertugas menjadi penyiar radio. Hari berganti menjadi minggu, berganti menjadi bulan, dan tidak terasa sudah hampir 4 bulan, Tania sudah hampir kembali pulih dari luka hubungannya dengan almarhum Darmawan. Hingga suatu malam, sepulang dari kampusnya, handphonenya berdering. Nomor yang tertera di layar tersebut adalah nomor Darmawan. Perasaan Tania kembali kalang kabut dan dengan gemetar telepon itu diangkat. Terdengar suara Darmawan. Tania menangis kencang dan menyebut nama Darmawan. Perasaan rindu, benci menyeruak menjadi satu saat itu. Darmawan langsung mengutarakan permintaannya untuk bertemu Tania. Ia hanya bilang minta maaf karena memberikan kabar bohong kalau ia sudah meninggal. Dan ia juga mengatakan bahwa ia pergi untuk melakukan operasi ke luar negeri terkait penyakitnya ini. Dan Darmawan pun segera memberikan detail alamatnya melalui SMS. Kali ini ia berjanji untuk benar-benar menemui Tania esok sore. Keesokan sorenya, Tania mendatangi alamat tersebut dan benar saja,
Alamat tersebut ada dan sesuai dengan isi SMS. Rumah tersebut berada di dalam suatu perumahan yang mana belum pernah ia datangi. Untungnya lokasi tersebut masih di dalam kota tempat ia tinggal. Tembok putih dan pagar berwarna hitam dengan jaring-jaring besi menampakkan kondisi di dalam rumah tersebut. Ia pun memencet bel rumah tersebut. Keluarlah seorang pria kira-kira berusia di atas 50 tahun dan mempersilahkannya masuk. Tania mengira itu adalah ayah dari Darmawan. Tania merasa agak tidak enak jika memasuki rumah orang. Melihat hal itu, pria tua itu akhirnya membuka pagar lebar-lebar dan mempersilahkan duduk di teras saja. Tania mengira orang itu akan memanggil Darmawan. Namun, rupanya pria itu ikut duduk di bangku teras. Dengan nada sungkan, Tania bertanya, "Apakah Darmawan ada?" Jawaban mengejutkan datang dari mulut pria tersebut. Ia mengaku bahwa dia adalah Darmawan. Tania kaget bukan main mendengar pernyataan tersebut. Seperti tiba-tiba ada petir menggelegar di siang terik. Pria tua yang mengaku Darmawan tersebut mencoba menenangkan Tania dengan meminta maaf terlebih dahulu. Ia mengenalkan diri dengan nama aslinya, Bakhtiar. Ia meminta maaf karena telah membohongi Tania selama ini dengan memalsukan suara dan berpura-pura menjadi Darmawan. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ia merasa terlanjur jatuh cinta dengan Tania. Ia telah menjadi duda tanpa anak selama lebih dari 5 tahun. Ia terus bercerita bahwa selama ini ia ingin mengakhiri kebohongannya ini. Namun tidak tega dan tidak bisa membohongi perasaannya sendiri terhadap Tania. Perbedaan usia mereka lebih dari 30 tahun. Namun ia juga tidak akan memaksakan perasaan Tania. Apalagi selama ini ia juga telah membohongi Tania. Dengan tangan mengepal, Tania menahan amarah dan kesedihannya. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari keluar dari rumah itu dengan air mata mengembun di sudut matanya. Dan kembali pulang dengan motor yang ia kendarai. Sesampainya di kamar, Tania sudah tidak berekspresi apa-apa lagi. Selama ini ia dipermainkan oleh pria tua. Ia hancurkan nomor handphonenya dan berusaha benar-benar melupakan kejadian itu. Terlebih nama Darmawan atau Bakhtiar. Tania merasa betapa bodohnya selama ini menghabiskan waktunya dengan orang yang menurutnya jahat itu. Ia juga mewanti-wanti teman sekantornya untuk tidak memberikan izin siapapun untuk bertemu dengan Tania di kantor. Ia seperti trauma. Hampir selama setahun lamanya, Tania berubah menjadi orang yang pemurung. Untung saja ia masih bisa fokus untuk bekerja dan kuliah. Namun ia membatasi diri dengan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Terlebih di zaman itu teknologi belum berkembang sejauh sekarang. Dan saat ini, Tania sudah benar-benar pulih total. Tania pun juga sudah berkeluarga serta memiliki 3 orang anak. 2 diantaranya adalah anak kembar. Begitulah kisah pilu dari Tania. Dan terima kasih untuk Tania yang sudah membagikan ceritanya di Cerita Sketsa Malam. Sehat selalu untuk Tania dan keluarga di sana. Dan untuk kita semuanya tentunya harus tetap berhati-hati terhadap siapapun dengan tidak mengurangi rasa hormat dan sopan santun. Demikian cerita yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita bertemu lagi di kisah berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan nanti jika ada konten terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.